Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pasti baik dong. Hari ini, meskipun ada di rumah, kita tetap belajar ya. Untuk hari ini, kita akan belajar tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi PB1 dan 2. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa, mulai. Pada tema 7, subtema 3, apa saja sih pelajaran yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar mengenai sejarah komunikasi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai menghias kartu pos dengan gambar dekoratif. Yang ketiga, belajar tentang keliling bangun datar. Yang keempat, belajar tentang simbol peraturan di kolam renang. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai ragam karakteristik individu di sekolah. Coba amati gambar berikut. Pada sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Siti, Dayu, dan Lani membaca majalah tersebut. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Yuk, kita baca juga mengenai sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia, dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Oke, dari bacaan di atas, mari kita cari kalimat utamanya dari setiap paragraf. Paragraf pertama. Kalimat utamanya adalah komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Bagaimana dengan paragraf kedua? Ada yang tahu? Pinter. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan dari jauh. Paragraf ketiga, apakah ada yang tahu juga? Sip sekali. Pada paragraf kedua,
Maaf, pada paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan untuk paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Pinter sekali anak-anak. Oke. Selanjutnya, kita juga akan membaca lagi mengenai alat komunikasi tradisional dan modern. Sehingga kita nanti akan tahu apa saja contoh alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kita mulai ya. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Dari informasi teks di atas, mari kita kelompokkan antara alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Dan didapat dari tabel alat komunikasi tradisional, contohnya daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Sedangkan untuk alat komunikasi modern ada telegraf, pesawat telepon, dan juga ponsel. Ayo amati. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar kartu pos. Hari ini, Siti mendapatkan kiriman kartu ucapan terima kasih dari sebuah toko majalah yang Siti pesan kemarin. Kartu pos Siti sangat cantik karena kartu pos tersebut memiliki unsur warna, garis, dan bidang yang sangat menarik. Garis, bidang, dan warna adalah unsur dalam gambar dekoratif. Masih ingatkah anak-anak apa itu gambar dekoratif? Betul sekali. Gambar dekoratif adalah seni menggambar yang bertujuan untuk mengolah permukaan suatu benda agar menjadi lebih indah. Selanjutnya, ayo kita menghias. Apa yang kita hias? Yang kita hias adalah kartu pos. Silakan anak-anak membuat hiasan dari kartu pos yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai keliling bangun datar. Setiap bangun datar memiliki keliling. Dan keliling bangun datar adalah jumlah seluruh panjang sisi bangun datar tersebut. Coba sekarang kita amati kartu pos yang sudah ada di gambar. Bentuk kartu pos tersebut adalah, ya betul. Bentuk kartu pos tersebut adalah persegi panjang. Ada berapa sisi dari persegi panjang tersebut? Ada 4 sisi, betul. 4 sisinya dari mana? Nah, sisi atas dan sisi bawah itu saling berhadapan, panjangnya sama. Sisi samping saling berhadapan, juga panjangnya sama.
Jadi, kartu positi ini berbentuk persegi panjang yang memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Simbol-simbol peraturan di kolam renang. Siapa yang pernah ke kolam renang? Pasti semuanya pernah ke kolam renang. Karena kolam renang adalah contoh tempat umum di sekitar kita. Contoh sikap baik ketika berada di tempat umum adalah mentaati peraturan. Salah satunya adalah mentaati tanda bahaya agar kita bisa berhati-hati sehingga kita bisa menjaga keselamatan diri. Perhatikan gambar simbol-simbol peraturan di kolam renang ini. Ada beberapa simbol di kolam renang. Yang pertama yaitu tanda kedalaman air. Yang kedua yaitu dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat, dilarang berenang sendiri, terutama bagi anak-anak. Berenang harus didampingi oleh orang tua. Selanjutnya, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Karena apa? Kalian bisa terpeleset dan bisa membahayakan diri kalian sendiri. Ragam karakteristik individu di sekolah. Ragam karakteristik individu di sekolah sangatlah bermacam-macam. Ini adalah jenis sifat keragaman karakteristik individu. Salah satunya adalah sopan. Sopan memiliki ciri menghormati setiap orang. Yang kedua, sombong. Orang yang sombong akan selalu merasa lebih baik dari yang lain. Yang ketiga, keras kepala. Orang yang mempunyai sifat keras kepala, dia tidak akan mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya, rendah hati. Orang yang rendah hati akan selalu menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah humoris. Sifat humoris ini adalah sifat yang senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Coba, sambil mengingat teman-teman yang ada di sekolah, coba kalian temukan sifat-sifat teman kalian dengan menuliskan di bagan yang sudah ada. Yang terdiri dari nama, sifat teman kalian, dan kebiasaannya. Alhamdulillah, tuntas sudah pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, puasa tetap lancar, dan ingat, tetap stay at home. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.